Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Bilqis Sekarini Putri, Marala Zara Olala, Rahmat Santosa Pujawaluya, dan Tabina Zahra Pragisa. Di sini kami akan menyampaikan progres kerja kelompok kami yang berjudul Analisa Antropometri Ruangan, mata kuliah ergonomi dengan dosen pengampu Bu Lulu Purwaningrum. Yang pertama di sini ada pembahasan materi, ada pembahasan informasi ruangan, analisa antropometri pintu, analisa antropometri cermin dan meja berlaci, analisa antropometri kursi dan meja kayu, sofa single seater, antropometri lemari buku, meja TV dan jarak TV, kemudian ada usulan desain. Di sini ada definisi ruang keluarga. Ruang keluarga adalah lokasi di dalam rumah yang digunakan sebagai area berkumpul anggota keluarga saat waktu bersantai. Ruangan tersebut juga sering dimanfaatkan untuk area menonton televisi, membaca buku, dan beristirahat. Sebuah ruang keluarga pada dasarnya dimanfaatkan sebagai area untuk berkumpul dengan anggota keluarga. Jika ada saudara atau sepupu yang suka berkumpul bersama, maka ruangan keluarga bisa dijadikan sebagai area untuk sleepover. Area ini bisa difungsikan untuk menginap. Pemilik bisa menata kasur di ruang keluarga lalu menikmati kebersamaan saat istirahat di malam hari. Kemudian ada pun furniture yang umumnya ada pada ruang keluarga, yaitu kursi atau sofa, meja, lemari buku, rak penyimpanan, karpet, dan juga televisi. Berikut adalah informasi ruang pada ruang keluarga yang kami pilih, yaitu berdimensi 341 dikali 490,5 cm. Lalu terdapat meja, kursi kayu, sofa single seater, meja TV dan TV, kemudian ada lemari buku. Selanjutnya di sini ada tampak potongannya. Kemudian di sini ada pembahasan singkat tentang antropometri statis dan dinamis. Antropometri statis dapat diartikan dengan perhitungan dimensi struktur tubuh. Antropometri statis merupakan pengukuran tubuh dalam posisi diam. Kemudian antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran keadaan maupun ciri-ciri fisik dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan yang mungkin terjadi saat pekerjaan tersebut melaksanakan kegiatan. Berikut adalah gambar kegiatan atau aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam ruang keluarga. Dan ini adalah gambar furniture yang terdapat pada ruang keluarga. Baik, di sini kami menggunakan data dari Antropometri Indonesia. Yang pertama ada analisa dari pintu ruang keluarga. Di analisa dari antropometri statis berdasarkan ukuran handle pintu yaitu 35 cm dan jaraknya dengan lantai sebesar 93 cm diperoleh analisa kegiatan menggenggam sebagai berikut. Pas dan nyaman digenggam oleh lebar tangan dengan persenti 5, 50, dan 95. Posisi atau tinggi handle pintu pas dengan tinggi siku persenti 5, 50, dan 95. Kemudian ditinjau dari antropometri dinamis, pintu double swing dengan tinggi 2 meter dan lebar 120 cm yang membuka keluar merupakan pintu yang menghubungkan ruang keluarga dengan teras depan rumah. Hasil analisa aktivitas pergerakan lalu lalang ditinjau dari tinggi dan lebar pintu adalah mudah dan leluasa dilewati oleh tinggi tubuh persenti 5, 50, dan 95. Mudah dan leluasa dilewati oleh lebar sisi bahu persenti 5, 50, dan 95. Selanjutnya adalah analisa cermin dan meja berlaci. Untuk antropometri statisnya, berdasarkan ukuran keseluruhan cermin yaitu 90 x 80 cm dan ukuran cermin di dalamnya yaitu 43 x 46 cm dengan tinggi dari lantai 97 cm diperoleh analisa kegiatan bercermin sebagai berikut. Pertama, dimensi cermin pas untuk lebar sisi bahu persenti 5, 50, dan 95. Saat mereka bercermin di jarak normal sekitar 50 cm dari cermin atau jarak terdekat kaki berpijak dengan meja berlaci di bawah cermin. Kedua, ketinggian cermin pas dengan tinggi tubuh persenti 50. Ketiga, tinggi teratas cermin yaitu 157,5 cm dari lantai cukup untuk tinggi tubuh persenti 5 dan 50. Namun sedikit terlalu pendek bagi tinggi tubuh persenti 95.
Tinggi terbawah cermin 114,5 cm dari lantai cukup untuk tinggi tubuh persenti 50 dan 95, namun terlalu tinggi untuk persenti 5. Kemudian untuk antropometri dinamisnya berdasarkan jarak di antara area bercermin dan meja kayu yaitu 80 cm, sirkulasi pergerakan cukup luas untuk lebar sisi bahu persenti 5, 50 dan 95. Begitu pula dengan luasan area bercermin dari tembok ke meja kayu yang cukup luas yaitu 1,5 meter, membuat kegiatan bercermin nyaman dan leluasa. Ukuran keseluruhan meja berlaci adalah 52 kali 38 kali 60 cm. Terdapat dua bagian pada meja ini yaitu laci di bagian atas dan lemari di bagian bawah. Bagian handle laci memiliki ketinggian 50 cm dari lantai. Bagian handle lemari memiliki ketinggian 26 cm dari lantai. Aktivitas pergerakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas untuk membuka laci, posisi tangan untuk tinggi siku persenti 5, 50, dan 95 sedikit menekuk atau hampir lurus. Yang kedua, aktivitas saat membuka laci, tubuh persenti 5 perlu sedikit membungkuk, kurang dari 90 derajat, dan untuk persenti 50, tubuh membungkuk atau kurang dari 90 derajat. Dan untuk persentil 95, tubuh membungkuk mendekati 90 derajat. Untuk membuka lemari, tubuh persentil 5, 50, dan 95 itu perlu jongkok. Kemudian saat membuka lemari dengan posisi jongkok, posisi tangan untuk tinggi siku persentil 5, 50, dan 95 adalah 90 derajat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisa kursi kayu. Yang pertama, antropometri statis. Pertama, panjang kursi kayu berukuran 98 cm yang diposisikan menghadap meja dan membelakangi jendela. Dengan tempat duduk untuk double seat yang berarti sekitar 45 cm per satu seat. Hasil analisanya adalah muat untuk persenti 5, lebar sisi bahu 26,3 cm. Yang kedua, cukup muat untuk persenti 50, lebar sisi bahu 38,75 cm. Yang ketiga, kurang muat untuk persentil 95, lebar sisi bahu 51,16 cm. Lalu poin kedua, tinggi keseluruhan kursi kayu berukuran 72 cm. Untuk tinggi dudukan dari lantai berukuran 43 cm. Dengan ini, dudukan dinyatakan sudah cukup ergonomis. Keterangannya adalah kaki bisa berpijak dengan persenti 50 jika tinggi popliteal 40,7 cm. Dan yang kedua, kaki bisa berpijak dengan persenti 50 jika tinggi lutut 48,12 cm. Poin ketiga, lebar kursi kayu berukuran 47 cm dan terdapat bantalan pada kursi dengan armrest dan backrest yang dapat menambah kenyamanan. Hasil analisa adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebar untuk persenti 5, panjang lutut 37,7 cm. Yang kedua, cukup lebar untuk persenti 50, panjang lutut 49,9 cm. Lalu untuk analisa antropometri dinamis, poin pertama adalah jarak antara meja kayu dengan kursi kayu adalah 46 cm. Dengan demikian, hasil analisa untuk pergerakan di antara jarak furnitur adalah yang pertama, pergerakan berjalan luas untuk persenti 5. Lebar kaki 2 kali 6,29 cm. Yang kedua, pergerakan berjalan cukup untuk persenti 50. Lebar kaki 2 kali 9,14 cm. Yang ketiga, pergerakan berjalan cukup untuk persentil 95, lebar kaki 2 kali 11,98 cm. Bisa disimpulkan bahwa jarak antara meja dan kursi untuk persentil 5, 50, dan 95 sudah cukup ergonomis sehingga tidak perlu memiringkan badannya ketika melewati di antaranya. Lalu poin yang kedua, panjang permukaan duduk kursi double seat berukuran 98 cm cukup ergonomis karena pengguna dapat memindahkan posisi duduknya selama persentil 50 dan 95 tidak diisi 3 orang. Selanjutnya, analisa meja kayu. Mulai dari antropometri statis, poin pertama adalah posisi meja diletakkan di depan kursi kayu. Panjang meja kayu berukuran 99 cm, lebar meja berukuran 49 cm, serta ukuran tinggi yaitu 45 cm. Hasil analisa sebagai berikut. Yang pertama, panjang meja sesuai dengan panjang kursi yaitu 98 cm. Yang kedua, lebar bahu menyesuaikan dengan lebar meja untuk persentil 5 dan 50, 26 cm dan 38,7 cm. Tinggi meja kayu cukup menyesuaikan untuk tinggi lutut persentil 5 dan 50, yaitu sekitar 36 cm dan 48 cm.
Poin kedua adalah antropometri dinamis, yaitu jarak jangkauan badan dan tangan dari kursi ke meja kayu adalah 70-100 cm. Analisa yang didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, persentil 5. Panjang tangan ke depan 48,3 cm. Jauh untuk menjangkau ke depan meja sehingga badan perlu maju ke depan. Lalu persentil 50, panjang tangan ke depan 66 cm. Cukup untuk menjangkau ke depan meja sehingga badan agak membungkuk. Lalu persentil 95, panjang tangan ke depan 84 cm. Cukup untuk menjangkau ke depan meja sehingga badan tidak terlalu membungkuk. Selanjutnya ada analisa sofa single seater. Yang pertama ada antropometri statis. Ukuran panjang sofa 114 cm, lebar 83 cm, tinggi 70 cm. Yang diposisikan menghadap jendela, kursi kayu, dan meja. Dengan tempat duduk single seat, ukuran sekitar 50-55 cm. Dan ukuran lutut ke sandaran sekitar 60 cm. Berikut adalah hasil analisanya. Lebar bahu memuat persentil 5-50. Pijakan kaki memuat persentil 50. Tinggi lutut memuat persentil 50. Panjang poplitea memuat persentil 95. Tinggi siku duduk memuat persentil 50. Yang kedua ada antropometri dinamis. Jarak jangkauan badan dan tangan ke sofa ke samping kanan, kiri, dan meja kayu dan televisi di depan sekitar 150-200 cm. Berikut hasil analisanya. Panjang rentang tangan ke depan persentil 5, 50, dan 95. Mengharuskan berdiri dan tubuh maju untuk menjangkau sesuatu di depan. Panjang rentang tangan ke depan persentil 5, 50, dan 95. Memuat tangan leluasa untuk bergerak ke samping. Dengan jarak antara sofa dan barang lain berjauhan, menjadikan kaki leluasa untuk bergerak, memuat persentil 95. Panjang kaki 30,87 cm dan lebar kaki 11,98 cm. Di samping ada gambar sofa dan beserta orangnya dan ukuran-ukuran dari sofa tersebut. Analisa antropometri lemari buku. Berdasarkan ukuran pada lemari buku, tinggi lemari 188 cm, panjang 79 dan lebarnya 34 cm, diperoleh analisa sebagai berikut. Panjang lemari buku yaitu 79 cm, ini sesuai dengan lebar dinding, bahkan memiliki sisa space yaitu 96 cm pada denah, sehingga lemari buku ini sudah sesuai dengan penempatannya. Untuk orang dengan lebar bahu persentil 5 dapat memuat sekitar orang saat berada di depan lemari tersebut. Persentil 50 bisa memuat 2 orang, namun akan terasa sempit. Untuk persentil 95 dapat berada di depan lemari dengan leluasa jika hanya seorang diri. Lebar lemari buku yaitu 34 cm. Lebar ini sudah sesuai karena tidak membuat zona sirkulasi di depan lemari buku terganggu dengan lebar zona sirkulasi 187 cm. Jarak antara furniture meja kayu dengan lemari buku adalah 155 cm. Jarak ini sudah sesuai sehingga tidak membuat jarak antar furniture terasa sempit. Tinggi dari lantai sampai batas antara rak 3 dan 4 dari bawah adalah 148 cm. Pada tinggi mata persentil 5 harus sedikit menengadah ke atas. Persentil 50 tidak menjadi masalah karena hanya sedikit dalam perbedaan senti saja. Selanjutnya ada antropometri dinamis. Jarak jangkauan tangan ke atas adalah menggunakan persentil 5 dengan ukuran lemari 79 x 34 x 188 cm dan jangkauan terendah pada lemari adalah 20 cm.
Maka diperoleh analisis sebagai berikut. Tinggi lemari buku adalah 188 cm. Tinggi ini belum termasuk ergonomi dengan menggunakan persenti 5. Sehingga pengguna butuh kursi kecil saat mengambil barang pada rak bagian atas. Namun tinggi lemari sudah sesuai dengan standar ukuran lemari dengan maksimal ukuran 180-an. Jarak zona sirkulasi yaitu 187 cm sudah termasuk ergonomi karena jarak minimal yang diperlukan dengan lebar bahu pada persentase 95. Jarak ini cukup untuk berlalang dengan menggunakan persentase 95. Jangkauan tertinggi pada lemari yaitu 180 cm. Jangkauan ini sudah memenuhi ergonomi dengan menggunakan persentase 95. Namun pada persentase 5, jangkauan tangan hanya mencapai 165,88 cm, sehingga membutuhkan bangku kecil untuk mencapai rak teratas. Jangkauan terendah pada lemari yaitu 20 cm. Ini membuat pengguna harus jongkok untuk membuka laci paling bawah. Namun ini tidak menjadi masalah karena tidak ada furniture yang menghalangi pengguna dan jarak zona sirkulasi cukup luas. Selanjutnya ada antropometri statis pada analisa TV dan meja TV, yaitu jarak antara TV dengan posisi duduk pengguna yaitu 200 cm. TV berukuran 40 inch dengan ukuran meja TV 90 x 50 x 86 cm diperoleh analisa sebagai berikut. Jarak meja TV sudah sesuai dengan standar penempatan karena untuk TV 40 inch dibutuhkan minimal jarak 1,5 meter. Posisi duduk pengguna saat menonton TV tidak sejajar berhadapan dengan TV, membuat pengguna sedikit merasa tidak nyaman. Lalu TV ini berukuran 40 inch, ini membuat jarak pada saat menonton TV menjadi ideal. Panjang meja TV yaitu 90 cm, panjang tersebut sudah sesuai sehingga tidak mengganggu zona sirkulasi antar furniture. Lebar pada meja TV yaitu 50 cm, lebar ini sudah sesuai sehingga tidak mengganggu zona sirkulasi yang ada di depan meja TV. Yaitu 200 cm cukup untuk lebar bahu persenti 5, persenti 50, dan persenti 95. Tinggi meja TV yaitu 86 cm dengan menempatkan TV ukuran 40 inch. Di atasnya sudah sesuai dengan tinggi mata pengguna saat duduk menggunakan persentase 95. Karena saat menonton sebaiknya TV berada sedikit di atas pandangan mata. Jarak antara meja kayu dan meja TV adalah 50 cm. Jarak ini sudah ergonomi untuk zona sirkulasi dengan lebar kaki persenti 5, persenti 50, dan persenti 95, sehingga tidak perlu memiringkan badan ketika melewati di antaranya. Kemudian untuk analisa antropometri dinamisnya, ukuran keseluruhan lemari sekaligus meja TV adalah 90 x 50 x 86 cm. Terdapat dua bagian pada meja TV, yaitu bagian laci di bagian atas dan lemari di bagian bawah. Untuk laci tingginya dari lantai adalah 64 cm. Analisa aktivitas pergerakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan untuk membuka laci, posisi tangan untuk persenti 5 adalah 90 derajat, sehingga juluran tangan untuk menarik laci sejajar. Untuk membuka laci, posisi tangan untuk persenti 50 adalah 105 derajat, sehingga juluran tangan untuk menarik laci agak ke bawah. Untuk membuka laci, posisi tangan untuk persenti 95 adalah 110 derajat, sehingga juluran tangan untuk menarik laci agak ke bawah. Selanjutnya, ukuran tinggi lemari dari lantai adalah 60 cm. Jarak handle lemari ke lantai adalah 40 cm. Jarak bagian dasar lemari ke lantai adalah 20 cm dan panjangnya adalah 90 cm. Analisa jangkauan tangannya adalah sebagai berikut. Karena letak lemari berada di bagian bawah, maka posisi badan harus jongkok agar bisa menjangkau ke bagian dalam lemari. Selanjutnya ada analisa adanya potensi musculoskeletal disorder pada furniture. Musculoskeletal disorder adalah gangguan yang mempengaruhi fungsi normal sistem muskuloskeletal akibat paparan berulang berbagai faktor risiko di tempat bekerja. Sistem muskuloskeletal meliputi tendon, bantalan tendon, ligamen, bursa, pembuluh darah, sendi, tulang, otot, dan persarafan. Pertama adalah kursi kayu tamu. Sesuai analisa antropometri statis, kursi ini bisa menimbulkan potensi adanya fatigu. Dikarenakan kursi ini tidak terlalu luas untuk persentase 95 dan karena backrest yang tidak ada sandaran yang cukup landai, maka bila duduk dalam waktu yang lama akan menimbulkan pegal di punggung, tepatnya di lumbar.
Kedua adalah lemari buku, karena tinggi rak buku mencapai 188 cm, membuat jangkauan tangan lebih ekstral sehingga dapat menimbulkan bursitis atau peradangan, pembekakan atau iritasi yang terjadi pada jaringan ikat yang berada pada sekitar persendian akibat posisi bahu yang janggal. Kemudian ada tension neck syndrome. Gejala ini terjadi pada leher yang mengalami ketegangan pada otot-ototnya disebabkan postur leher menengadah ke atas dalam waktu yang lama. Usulan desain. Pada ruang keluarga yang kami pilih, secara keseluruhan sudah memenuhi standar ergonomi, sehingga tidak perlu diubah secara denah, jarak, dan furniture yang ada pada ruang keluarga tersebut. Berikut adalah referensi yang kami ambil. Kemudian sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.